Bima, sadarlah. Terdengar derap langkah seorang nenek juru masak berlari di koridor. Seorang pemuda yang tergeletak di lantai menangis tanpa suara sambil memegangi telinganya. Dengan tangan gemetar, sang nenek memasukkan pinset dengan hati-hati ke dalam telinga pemuda itu. Kumohon, ya Tuhan. Sesuatu tersangkut di ujung pinset. Perlahan, benda itu ditarik keluar. Sebuah bentuk hitam jatuh ke lantai. Napas sang nenek tercekat. Apa ini? Bima Aditya. Cucu seorang konglomerat yang tidak bisa mendengar selama 6 tahun. Benda apakah yang keluar dari telinganya? Akankah Bima bisa mendengar kembali? Sebelum cerita dimulai, jangan lupa untuk subscribe dan like, serta tinggalkan komentar dari kota mana Anda mendengarkan. Saya akan doakan semoga keberuntungan menyertai hari Anda di sana. Saat itu adalah suatu sore di awal bulan September yang hangat, ketika sinar matahari musim kemarau masih terasa menyengat. Sebuah sedan mewah melintas dengan cepat di jalanan lebar kawasan Menteng, Jakarta. Bodi mobil yang hitam legam berkilauan di bawah cahaya matahari. Tak lama, mobil itu memasuki sebuah kompleks perumahan yang sunyi. Di dalamnya duduk Bima Aditya, 20 tahun, satu-satunya cucu dari Suryo Pramono, pemilik Nusantara Group. Selama 6 tahun, ia hidup terisolasi dari dunia, tak mampu mendengar suara apapun. Fasad rumah megah itu mulai terlihat. Besar dan mewah, namun anehnya terasa berat dan suram. Rumah 3 lantai itu ditutupi tanaman rambat yang lebat, dan pohon-pohon di tamannya seolah terkulai lemas, tak bergerak sedikit pun meski ditiup angin. Suasana di dalam rumah lebih hening lagi. Di dekat jendela lantai 2, seorang pemuda duduk termangu. Itulah Bima. Ia hanya menatap keluar jendela. Manik matanya tak bergerak. Keadaan sekelilingnya sunyi, terlalu sunyi. Seorang asisten rumah tangga, ART, dengan hati-hati membuka pintu dan masuk. Ia membawa nampan berisi makan siang, semangkuk sayur asem, nasi, rendang, dan beberapa lauk pendamping. Tanpa berani menatap Bima, ART itu meletakkan nampan di atas meja dan bergegas keluar. Bahkan suara pintu ditutup pun nyaris tak terdengar. Bima melirik makanan itu, tetapi tidak menyentuhnya sama sekali. Ia hanya kembali menatap keluar jendela. Orang-orang menghindarinya. Mereka tidak tahu bagaimana harus bersikap pada seseorang yang tidak bisa diajak bicara. Namun, yang lebih menakutkan dari statusnya sebagai penyandang tunarungu adalah tatapan matanya yang kosong. Bima memandangi taman di luar jendela, melihat burung-burung gereja bercengkrama. Mereka hinggap di dahan pohon, sambil menggerak-gerakkan paruhnya. Namun, bagi Bima, tak ada suara apapun yang terdengar. Tatapannya tetap hampa. Pada saat yang sama, di sebuah gang di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, Suryo Pramono, 73 tahun, mengunjungi warung soto langganannya sejak 10 tahun terakhir. Suryo, yang dibesarkan dalam kemiskinan oleh seorang ibu tunggal, adalah sosok legendaris yang berhasil lulus dari Universitas Indonesia dan membangun Nusantara Group dari nol. Ia teringat masa mudanya 40 tahun lalu. Ibunya, dengan celemek melilit di pinggang, bekerja di sebuah warung soto kecil. Beliau selalu tersenyum cerah saat menyajikan soto untuk para pelanggan. "Nak, kejarlah semua mimpimu. Ibu tidak apa-apa." Suara ibunya seolah terngiang di telinganya. Warung soto itu kecil namun terasa hangat dan akrab. Terletak di sudut gang, luasnya hanya sekitar 3x4 meter. Papan namanya bertuliskan Soto Ibu Hartini. Katnya sudah sedikit mengelupas, tetapi papan itu tampak bersih terawat. Suryo membuka pintu dan melangkah masuk dengan langkah yang sudah familiar. Selama 10 tahun, ia rutin datang ke sini 2 kali seminggu. "Selamat datang, Pak Suryo." Ibu Hartini menyambutnya dengan senyum cerah. Meski usianya sudah 68 tahun, suaranya terdengar bersemangat. Suryo duduk di kursi pojok dan berkata, "Seperti biasa Bu, soto yang selalu mengingatkan saya pada almarhumah Ibu, hanya soto buatan Ibu Hartini yang mampu membangkitkan kembali cita rasa masakan ibunya." Ibu Hartini masuk ke dapur dan dengan penuh perhatian menyiapkan pesanan. Kaldu sapi yang direbus selama 12 jam disiramkan ke atas nasi, disajikan dengan sambal dan emping. Mangkuk tanah liat itu mengepulkan uap panas saat dihidangkan.
Suryo menyendok kuahnya, memasukkannya ke mulut, lalu memejamkan mata. Benar-benar rasa masakan ibu. Ibu Hartini, 68 tahun. Menjadi janda pada usia 38 tahun, dan telah menjaga warung sotonya selama 30 tahun. Dengan kelezatan sotonya, ia berhasil menyekolahkan putra tunggalnya hingga ke Amerika. Namun, putranya yang kini bekerja di bursa saham New York itu sudah beberapa bulan tidak memberi kabar. Suasana di dalam warung terasa hangat. Terdengar tawa dari pelanggan lain. Soto ibu memang yang terbaik. Ibu Hartini tersenyum bangga. Dengan tangannya yang berbalut celemek, ia menyeka keringat di dahi. Suryo dan Hartini berbincang singkat. Bagaimana keadaan cucu bapak hari ini? Tanya Hartini hati-hati. Masih sama seperti biasa, jawab Suryo dengan suara pelan. Tepat pada saat itu, ponsel Hartini berdering. Nama pemilik kontrakan muncul di layar. Ekspresi Hartini langsung berubah tegang. Ia menyeka tangannya yang basah ke celemek lalu mengangkat telepon. Iya, Pak, suara di seberang telepon terdengar dingin. Batasnya sampai akhir bulan ini, Bu. Ibu naikkan sewanya, atau silakan cari tempat lain. Hartini menutup telepon dan menghela napas panjang. Bahunya terkulai lemas. Suryo menyadarinya. Ada masalah, Bu? Hartini ragu sejenak, lalu berkata jujur. Sepertinya, akhir bulan ini warung saya harus tutup, Pak. Suryo terkejut. Loh, kenapa? Pemilik kontrakan menaikkan harga sewa 2 kali lipat. Saya tidak sanggup membayarnya. Suara Hartini bergetar. Suryo terdiam sejenak, berpikir. Tiba-tiba, sebuah gagasan muncul di benaknya. Ibu Hartini, bagaimana jika Ibu memasak di rumah saya? Hartini terperangah. Maksud Bapak? Saya punya cucu. Saya akan memberikan fasilitas yang layak. Gaji yang jauh lebih besar dari penghasilan ibu sekarang, dan juga tempat tinggal. Malam itu, Hartini kembali ke rumahnya. Sebuah kamar kontrakan petak. Ada bekas rembesan air hujan di langit-langit dan dindingnya ternoda bercak kuning. Tumpukan tagihan tergeletak di atas meja, tagihan listrik, gas, bahkan surat tunggakan. Di dinding, terpajang foto putranya, Andi. Foto itu diambil di depan Wall Street, New York, dengan Andi mengenakan setelan jas. Sudah berbulan-bulan putranya itu jarang memberi kabar. Bu, di Amerika sibuk sekali. Nanti Andi telepon lagi ya, begitu bunyi pesan terakhirnya. Hartini duduk di tepi tempat tidur sambil menghela napas. Sudah 30 tahun bekerja, yang tersisa hanya kamar kontrakan ini. Dengan uang sewa bulanan yang harus dibayar, dan warung yang harus segera ia cari tempat baru, ia merasa tidak punya pilihan lain. Beberapa hari kemudian, Hartini menelepon Suryo. Saya terima tawaran Bapak. Pertengahan September, di suatu sore, Hartini tiba di rumah megah itu. Seorang kepala pelayan menyambutnya di pintu depan. Lewat sini, Bu. Kepala pelayan itu berjalan di depan dengan wajah tanpa ekspresi. Hartini memandangi interior rumah yang sangat besar itu. Lantai marmernya berkilauan, dan lampu kristal mewah menggantung di langit-langit. Namun, ada keheningan yang terasa berat. Para ART berjalan dengan langkah pelan di koridor, dan tak ada seorang pun yang berbicara dengan suara keras. Kepala pelayan itu berhenti dan berkata, Tuan Muda Bima suka ketenangan. Mohon jangan terlalu dekat dengannya. Hartini mengangguk, tetapi ia tidak bisa menyembunyikan raut cemasnya. Di ujung koridor, melalui pintu yang setengah terbuka, ia bisa melihat punggung seorang pemuda, duduk tak bergerak di dekat jendela. Hartini belum tahu, pertemuan ini akan mengubah segalanya. Beberapa hari telah berlalu sejak Hartini mulai bekerja di rumah itu. Namun, ia masih belum tahu mengapa Bima kehilangan pendengarannya selama 6 tahun. 7 tahun yang lalu, pada musim kemarau tahun 2017. Bima yang saat itu berusia 13 tahun adalah seorang siswa SMP biasa. Hari Sabtu itu, Bima merengek kepada orang tuanya. Ayah, Ibu, kita nonton konser hari ini, ya? Ayahnya tertawa. Tentu, apapun yang anak ayah mau. Sebelum masuk ke mobil, mereka bertiga berfoto di depan rumah. Bima berdiri di antara kedua orang tuanya, tersenyum lebar.
Sinar matahari sore menerpa pipinya dengan hangat. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Dalam perjalanan pulang, terjadi kecelakaan lalu lintas. Brak! Suara benturan yang memekakkan telinga merobek keheningan, kaca jendela pecah berkeping-keping dan menghujani bagian dalam mobil. Ibunya, yang duduk di belakang bersama Bima, dengan cepat memeluknya. Ia melindungi putranya dengan seluruh tubuhnya, mendekapnya erat-erat. Dunia menjadi gelap. Bau desinfektan menyengat di koridor rumah sakit. Di bawah cahaya lampu neon yang putih, seorang dokter berjalan perlahan. Ujung jas putihnya tampak kusut, dan wajahnya menunjukkan kelelahan dan kesedihan. Dokter itu berhenti di depan Suryo Pramono yang duduk di kursi plastik ruang tunggu. "Mohon maaf, Pak, kami sudah berusaha semaksimal mungkin." Tapi keduanya. Dokter itu tidak sanggup melanjutkan kata-katanya dan menundukkan kepala. "Cucu saya. Bagaimana dengan cucu saya?" Suara Suryo bergetar. Punggung tangannya yang terkepal menampakkan urat-urat yang menonjol. "Syukurlah dia selamat." Ibunya memeluknya sampai akhir. Suara dokter itu berhenti sejenak. Ada patah tulang di lengan kiri dan kaki, serta beberapa luka memar, tetapi tidak mengancam nyawa. Suryo luruh ke lantai. Ia menutupi wajahnya dengan kedua tangan, bahunya bergetar hebat. Bersandar di dinding koridor, sosoknya terlihat begitu kecil dan rapuh. Bima terbaring di ranjang rumah sakit, menatap langit-langit dengan hampa. Lengan kiri dan kakinya digips, dan ada beberapa luka di wajahnya. Lampu neon di langit-langit putih memancarkan cahaya yang dingin. Dari koridor, terdengar isak tangis orang-orang. Suara rintihan pelan, juga tangisan yang meledak-ledak. Bima tahu, orang tuanya telah tiada. "Aku yang minta pergi nonton konser." Air mata Bima mengalir deras di pipinya, membasahi bantal, "Karena aku merengek." Ayah dan ibu. Tenggorokannya tercekat, napasnya terasa sesak. Ia menggigit bibirnya, tetapi air matanya tidak mau berhenti. Beberapa hari kemudian, upacara pemakaman dilangsungkan. Namun, karena cederanya, Bima tidak bisa hadir. Dari jendela kamar rumah sakit, ia hanya bisa melihat langit sore. Langit yang cerah tanpa awan sedikit pun. Suryo masuk ke kamar Bima. Di tangannya ada 2 bingkai foto kecil. Foto putra dan menantunya. Tanpa berkata-kata, Suryo dengan hati-hati meletakkan foto itu di meja samping tempat tidur Bima. "Bima, kamu tidak apa-apa?" Bima menatap foto itu. Orang tuanya tersenyum cerah. Senyum lembut ibunya, tatapan hangat ayahnya. Bima mencoba membuka mulut. Ia ingin berkata, "Maafkan aku." Ia ingin berkata, "Ini salahku. Ini semua karenaku." Namun, tidak ada suara yang keluar dari tenggorokannya. Mulutnya hanya membuka dan menutup. Tenggorokannya seolah tersumbat. Sejak hari itu, Bima kehilangan suaranya. Itu adalah trauma psikologis. Dokter berkata kepada Suryo, "Ini syok psikologis, Pak. Rasa bersalah yang terlalu besar bisa menyebabkan gejala seperti ini." Dokter itu menghela napas. "Kita butuh waktu." 1 tahun berlalu. Bima masih belum bisa bicara. Suryo setiap hari menemaninya. Bima hanya duduk di depan foto orang tuanya, menangis tanpa suara. Namun, suatu hari, sesuatu yang aneh terjadi. Suryo memanggil Bima, tetapi Bima tidak merespons. Dipanggil dari belakang, dari samping, ia tidak menoleh. Bahkan ketika dibisikkan di telinganya, tatapan matanya hanya bergetar hampa. Hati Suryo mencelos. Ia membawa Bima ke ruang kerja dan mendudukkannya di depan komputer. Mereka berkomunikasi melalui ketikan keyboard. Dengan jari gemetar, Suryo mengetik, "Bima, apa kamu bisa mendengar suara kakek?" Jari-jari Bima bergetar. Setelah ragu-ragu sejenak, ia perlahan mengetik, "Kakek, beberapa hari ini, suaranya tidak terdengar jelas." Suryo membeku karena terkejut. Ia menatap layar dengan hampa, bibirnya bergetar. Mereka segera pergi ke rumah sakit. Dokter melakukan berbagai pemeriksaan, MRI, tes pendengaran, bahkan tes gelombang otak. Dokter memberikan diagnosisnya. Ini tulis psikogenik. Traumanya telah memblokir fungsi pendengarannya. "Apa bisa disembuhkan, Dok?" tanya Suryo.
butuh terapi psikologis dan waktu. Namun, waktu berlalu tanpa ada perbaikan. Suryo membawanya ke berbagai rumah sakit ternama di seluruh dunia. Selama 3 tahun di Amerika dan Jerman, ia menghabiskan miliaran rupiah. Naik pesawat, menginap di hotel, bertemu puluhan dokter. Semua dokter mengatakan hal yang sama. Setelah memeriksa otak dan saraf pendengarannya, kami tidak menemukan kerusakan fisik. Ini tampaknya masalah psikologis, tidak bisa disembuhkan. Suryo perlahan-lahan kelelahan. Hari-harinya lebih sering dihabiskan dengan memeluk cucunya sambil menangis. Setiap malam, ia menenggak minuman keras sambil menyalahkan takdir. 2 tahun yang lalu, saat Bima berusia 18 tahun, di ruang kerjanya, Suryo sedang memandangi foto masa kecil Bima. Foto Bima tersenyum bersama orang tuanya, bingkai itu sudah sedikit berdebu. Terdengar ketukan di pintu. Masuk. Pintu terbuka dan keponakannya, Reza, masuk. Permisi, Om. Reza, ada apa? Reza bertanya dengan hati-hati. Bagaimana keadaan Bima, Om? Suryo mengangguk pelan dan menghela napas dalam. Ia meletakkan foto di tangannya dan memejamkan mata. Reza membuka suara. Om, kebetulan kakak ipar saya adalah dokter THT terbaik di Indonesia. Suryo perlahan mengangkat kepala. Namanya Dr. Hendra. Bagaimana kalau kita coba periksakan Bima ke sana? Reza melangkah mendekat. Dokter di luar negeri mungkin tidak terlalu paham dengan kondisi fisik orang Indonesia, kan? Suryo ragu sejenak. Ia sudah mengunjungi terlalu banyak rumah sakit. Namun, demi cucunya, apa benar ada harapan? Karena dia keluarga, pasti akan ditangani lebih serius. Nanti saya yang akan memintanya. Suryo yang sudah lelah akhirnya menaruh harapan terakhirnya. Kalau begitu, tolong diatur ya. Sejak itu, selama 2 tahun, Bima menjalani perawatan intensif di rumah sakit milik Dr. Hendra, tetapi tidak ada kemajuan sama sekali. Sejak subuh, Ibu Hartini sudah sibuk di dapur. Ia memasak sayur lodeh, menanak nasi dengan pulen, dan menata lauk pauk dengan rapi. Tumis kangkung, ayam goreng, sambal semuanya disiapkan dengan hati seorang ibu. Kepala pelayan membawa nampan itu ke kamar Bima. Hanya suara langkah kakinya yang terdengar pelan di koridor. Bima, seperti biasa, duduk di meja makan dengan wajah tanpa ekspresi. Kepala pelayan meletakkan makanan dan pergi. Pintu tertutup pelan. Bima mengangkat sendoknya. Ia menyuap sesendok makanan ke mulutnya. Dan ia berhenti. Tatapan Bima bergetar. Ia mengunyah perlahan sambil memejamkan mata. Ada getaran halus di sudut matanya. Kehangatan makanan yang mengalir di tenggorokannya terasa meresap hingga ke dada. Ini adalah ketenangan yang ia rasakan untuk pertama kalinya dalam 7 tahun. Bima terus makan tanpa henti. Suara sendok yang beradu dengan piring terdengar pelan. Tak lama kemudian, piringnya bersih tak bersisa. Kepala pelayan mengambil piring kosong itu. Di dapur, Ibu Hartini yang melihatnya tersenyum dalam diam. Kerutan di sudut matanya menyiratkan kebahagiaan. Sore itu, Suryo bertanya kepada kepala pelayan. Bagaimana Bima akhir-akhir ini? Nafsu makannya sangat baik, Tuan. Mata Suryo berkaca-kaca. Ia menutupi mulutnya dengan tangan sambil memejamkan mata. Benarkah? Suryo langsung menuju dapur. Ibu Hartini sedang mencuci piring. Ibu Hartini, terima kasih banyak. Ibu Hartini menyeka tangannya yang basah kecelemek dan menggelengkan kepala. Saya tidak melakukan apa-apa, Pak. Saya hanya memasak dengan tulus. Suara Suryo bergetar. Untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, ibu telah menyentuh hati anak itu. Beberapa hari berlalu. Hartini ingin sekali berbicara dengan Bima, tetapi tidak tahu caranya. Setiap pagi saat mengantarkan makanan, Hartini selalu membuka mulutnya, lalu mengatupkannya kembali. Bima hanya duduk di dekat jendela, menatap kosong keluar. Bahkan saat Hartini meletakkan makanan, ia tidak menoleh sama sekali. Di koridor, kepala pelayan berkata kepada Hartini, percuma diajak bicara, Bu. Tidak akan terdengar. Buang-buang waktu saja. Hartini kembali ke dapur dengan perasaan sedih. Sambil mencuci piring, ia menghela napas. Bagaimana caranya aku bisa berbicara dengan anak itu?
Namun, suatu pagi, sebuah keajaiban kecil terjadi. Bima lebih dulu membawa laptopnya dan duduk di meja makan. Ini tidak seperti biasanya. Saat Hartini meletakkan makanan, Bima memutar layar laptopnya ke arah Hartini. Di layar, tertulis sebuah kalimat. Saya bisa membaca gerak bibir. Tolong bicara perlahan sambil menghadap saya. Mata Hartini berkaca-kaca. Dengan tangan gemetar, ia meremas celemeknya. Ia mengangguk sambil menatap Bima. Bima mengetik lagi. Dan, Nenek, bicaralah dengan santai saja. Saya malah merasa tidak nyaman jika Nenek terlalu formal. Hartini tampak bingung. Tapi, bagaimana mungkin? Bima mengangguk dan menunjukkan layar laptopnya lagi. Tidak apa-apa. Bicaralah dengan nyaman. Hartini ragu sejenak, lalu dengan hati-hati membentuk bibirnya. Enak. Bima mengangguk. Lalu ia mengetik lagi. Masakan Nenek membuatku merasa tenang. Air mata Hartini mengalir deras. Sambil menyeka air mata dengan punggung tangannya, ia kembali membentuk bibirnya. Syukurlah. Untuk pertama kalinya, Bima tersenyum tipis. Sudut bibirnya sedikit terangkat. Melihat itu, hati Hartini terasa hangat. Sejak hari berikutnya, mereka berdua mulai sedikit demi sedikit berbincang. Hartini bertanya dengan gerak bibir, "Hari ini mau makan apa?" Bima mengetik di laptopnya, "Apa saja yang Nenek masak, saya suka." Seminggu berlalu. Hartini sedang merapikan pakaian di kamar Bima. Saat membersihkan rak lemari, ia tak sengaja menemukan sebuah bingkai. Ijazah kelulusan dengan predikat terbaik. Hartini menatap Bima dan bertanya dengan gerak bibir. "Kenapa tidak kuliah?" Bima ragu sejenak. Jari-jarinya berhenti di atas keyboard. Setelah beberapa saat, ia perlahan mengetik, "Saya takut pada orang-orang." Dengan ekspresi sedih, Hartini mendekati Bima. Ia menepuk-nepuk pundak Bima. Sentuhan yang hangat. Untuk pertama kalinya, Bima menerima sentuhan dari orang lain. Ia tidak menghindar. Kehangatan dari tangan Hartini meresap hingga ke hatinya. Pada saat yang sama, Suryo yang sedang bekerja di ruang kerjanya, melihat mereka berdua melintas di koridor. Bima dan Hartini sedang berjalan bersama sambil berkomunikasi dengan gerak bibir. Bima bertanya sesuatu, dan Hartini menjawab sambil tersenyum. Bima pun ikut tersenyum. Suryo berdiri di celah pintu ruang kerjanya, mengamati pemandangan itu. Matanya berkaca-kaca. Setelah 7 tahun, akhirnya anak itu tersenyum. Namun, beberapa hari kemudian, sesuatu yang aneh terjadi. Saat makan siang, Bima tiba-tiba meletakkan sendoknya dan menggaruk telinganya. Ekspresinya berubah kesakitan. Dahinya berkerut, dan matanya terpejam erat. Hartini bertanya dengan gerak bibir, "Tidak apa-apa." Bima mengangguk dan mengetik di laptopnya, "Tidak apa-apa. Kadang-kadang memang begini." Hartini mengulurkan tangannya untuk melihat telinga Bima. Tetapi Bima sedikit memalingkan kepalanya, menghindar. Hartini menarik kembali tangannya. Ada yang aneh, pikir Hartini sambil kembali ke dapur. Kalau gendang telinganya rusak, seharusnya tidak sesakit itu. Keesokan harinya, dan hari berikutnya lagi, Bima terlihat menggaruk telinganya. Setelah menggaruk, ia menatap jari-jarinya dengan saksama, seolah sedang memeriksa sesuatu. Suatu sore, Hartini sedang memandang ke taman dari jendela dapur. Bima yang sedang berjalan-jalan di taman tiba-tiba berhenti. Dan ia mulai mengorek telinganya. Wajahnya tampak sangat kesakitan. Hartini mengamatinya dengan cemas. Hatinya terasa sesak. Pukul 11 malam. Hartini sedang menyiapkan bahan masakan untuk sarapan besok di dapur. Ia sedang mencuci sayuran dan memotong bawang. Tiba-tiba, gedebuk. Terdengar suara sesuatu menabrak di koridor. Hartini segera melepas celemeknya dan berlari ke koridor. Sandalnya berbunyi, tak-tak-tak di lantai marmer. Bima tergeletak bersandar di dinding. Ia memegangi kedua telinganya dengan tangannya, seluruh tubuhnya gemetar. Keringat dingin membasahi dahinya. Ia menangis tanpa suara, mulutnya terbuka. Air mata mengalir di pipinya. "Bima." Hartini hendak berlari menghampirinya. Bima mengulurkan tangannya. Gestur yang melarangnya mendekat.
Sambil berpegangan pada dinding, ia bangkit dan menghindari Hartini. Bima berjalan terhuyung-huyung menuju kamarnya. Ia membuka pintu, masuk, lalu menutupnya dari dalam. Terdengar suara kunci diputar. Hartini berdiri cemas di depan pintu. Ia ragu apakah harus mengetuk. Ia menempelkan telinganya ke pintu. Tetapi tidak ada suara apapun dari dalam. Setelah beberapa lama, Hartini kembali ke kamarnya. Ia duduk di tempat tidur sambil memandang keluar jendela. Cahaya bulan menerangi kamarnya dengan dingin. Anak itu masih belum sepenuhnya percaya padaku. Hati Hartini terasa sakit. Tapi, ada yang aneh dengan anak itu. Pasti. Sambil menatap keluar, Hartini berpikir. Sebuah ingatan samar muncul lalu menghilang. Ingatan 30 tahun yang lalu. Hartini belum menyadarinya. Ingatan 30 tahun yang lalu itu adalah kunci untuk menyelamatkan Bima. Pada saat yang sama, di kantor pusat Plaza Nusantara di kawasan SCBD Jakarta. Di pintu kantor Reza Gunawan terukir plakat wakil direktur. Duduk di kursi kulit yang mewah, ponsel Reza berdering. Nama kepala pelayan muncul di layar. Ada apa? Suara Reza terdengar dingin. Pak Reza, juru masak baru itu. Sepertinya semakin akrab dengan tuan muda Bima. Wajah Reza menegang. Tangannya yang memegang pulpen mengeras. Seberapa akrab? Setiap hari mereka berkomunikasi dengan gerak bibir, bahkan berjalan-jalan bersama di taman. Reza menatap keluar jendela sambil menggigit bibirnya. Selidiki lagi latar belakang nenek itu. Untuk jaga-jaga. Setelah menutup telepon, Reza segera menelepon ibunya. Di sebuah apartemen mewah di Jakarta Selatan, di ruang tamu Dewi Laksmi. Dinding ruang tamu dihiasi foto-foto terkait Nusantara Group, foto bersama kakaknya, Suryo, foto peresmian Plaza Nusantara, foto keluarga. Dewi Laksmi, adik Suryo yang 5 tahun lebih muda. 20 tahun yang lalu, ia mengambil alih pengelolaan Plaza Nusantara dari grup yang dibangun kakaknya. Ma, sepertinya kita harus waspada dengan juru masak itu. Dewi, yang sedang duduk di sofa, bertanya, kenapa? Ada masalah? Dia terlalu dekat dengan Bima. Jangan-jangan. Reza berhenti bicara. Suara Dewi merendah. Tidak mungkin kan dia mau ikut campur dalam masalah kesehatan Bima? Itulah yang saya khawatirkan. Kalau sampai dia menemukan sesuatu. Dewi meletakkan cangkir tehnya. Coba pastikan lagi ke Dokter Hendra. Pastikan semuanya aman. Keheningan menyelimuti percakapan telepon itu. Keduanya terdiam, udara terasa tegang. Malam itu, di meja makan, Suryo mengumumkan. Minggu depan, kakek sepertinya harus pergi dinas ke Eropa. Bima mengetik di laptopnya. Berapa lama, kek? Sekitar 2 minggu. Suryo menatap Hartini dan berkata, Ibu Hartini, selama saya pergi, tolong jaga Bima baik-baik ya. Hartini mengangguk. Jangan khawatir, Pak Suryo. Keesokan siangnya, kepala pelayan memanggil Hartini ke sudut koridor. Bu, saya ingin bicara sebentar. Hartini, yang masih mengenakan celemek, menghampirinya. Iya, Pak. Wajah kepala pelayan itu dingin dan kaku. Masalah kesehatan Tuan Muda Bima adalah urusan keluarga. Hartini terkejut. Saya hanya. Kepala pelayan itu memotong ucapan Hartini. Jangan terlalu dekat, dan jangan ikut campur. Tatapan matanya tajam. Paham? Hartini merasakan tekanan, dan hanya bisa mengangguk. Tenggorokannya terasa tercekat. Beberapa hari kemudian, tiba hari keberangkatan Suryo. Di depan pintu, Suryo dan Bima berpamitan. Suryo menepuk pundak Bima, jaga diri baik-baik, ya? Bima mengangguk. Suryo sekali lagi berpesan kepada Hartini. Saya titip Bima, Bu. Mobil sedan hitam itu pun berangkat, meninggalkan gerbang utama rumah. Kini, hanya Bima, Hartini, dan para ART yang tersisa di rumah besar itu. Tiba-tiba, rumah itu terasa semakin sunyi. Minggu yang menentukan telah dimulai. Malam itu, Hartini berbaring sendirian di kamarnya, menatap langit-langit. Kenapa telinga Bima begitu sakit? Hartini tenggelam dalam pikirannya. Kalau gendang telinganya rusak, tidak mungkin sesakit itu. Pasti ada sesuatu. Tiba-tiba, ingatan 30 tahun yang lalu,
muncul kembali dengan jelas. Anakku, Andi, juga dulu merasakan sakit di telinganya persis seperti itu. Jantung Hartini berdebar kencang. Ia bangkit dari tempat tidur dan menuju meja. Dari laci, ia mengeluarkan buku catatan usang. Dengan tangan gemetar, ia mulai menulis. Andi juga sering menggaruk telinganya. Bima juga sama. Andi juga meringis kesakitan. Bima juga begitu. Andi juga sempat tidak bisa mendengar. Bima sudah 6 tahun tidak bisa mendengar. Tangan Hartini gemetar hebat. Jari-jarinya yang memegang pulpen memutih. Gejalanya sama persis. Jangan-jangan, Bima juga? Namun, rasa takut seketika menyergapnya. Hartini meletakkan buku catatannya dan menatap keluar jendela. Tapi, rumah sakit terbaik di dunia saja tidak bisa menemukannya. Bagaimana kalau aku salah bertindak dan malah mencelakai Bima? Bagaimana cara menjelaskannya pada Pak Suryo? Hartini bangkit dan mengaduk-aduk laci. Ia mengeluarkan sebuah foto lama. Foto Andi saat berusia 7 tahun. Putranya tersenyum cerah. Ia teringat saat-saat ia menyelamatkan putranya 30 tahun yang lalu. Waktu itu aku juga takut. Tapi aku bertindak. Hartini menggenggam erat foto itu. Benar. Aku tidak bisa membiarkannya seperti ini. Aku harus menyelamatkan anak ini. Hartini mengepalkan tangannya. Kukunya menancap di telapak tangannya. Cahaya bulan merembes masuk dari jendela. Awan menutupi bulan, membuat ruangan menjadi gelap. Namun, Hartini tidak tahu. Seseorang sedang mengawasinya. Pada saat yang sama, di luar pagar rumah, sebuah mobil sedan hitam berhenti tanpa suara. Di dalamnya, seseorang menatap ke arah rumah. Dalam cahaya remang, siluet Reza terlihat. Reza menatap ke arah kamar Hartini yang lampunya menyala. Sesaat kemudian, mobil hitam itu perlahan bergerak, nyaris tak terdengar suara mesin. Mobil itu menghilang ke dalam kegelapan. Malam ketiga sejak Pak Suryo pergi dinas. Pukul 11 malam. Hartini sedang menyiapkan bahan masakan untuk sarapan besok di dapur. Ia sedang mencuci sayuran, memotong bumbu, dan berpikir apa yang akan ia masak untuk Bima besok. Tangannya terasa dingin saat direndam air, tetapi Hartini tidak berhenti. Tiba-tiba, terdengar suara benturan keras dari koridor. Jantung Hartini mencelos. Ia segera meletakkan pisau di wastafel, melepas celemek, dan berlari ke koridor. Sandalnya berbunyi tak-tak-tak di lantai marmer. Momen itu telah tiba. Momen yang telah ia siapkan. Di tengah koridor, Bima tergeletak. Ia tersungkur di lantai marmer yang dingin. Dengan kedua tangannya, ia memegangi telinganya, seluruh tubuhnya gemetar hebat. Ia berteriak tanpa suara, mulutnya terbuka lebar. Wajahnya pucat pasi, dan air mata mengalir deras di pipinya. Bima. Hartini berlari dan berlutut di sampingnya. Lututnya menyentuh lantai yang dingin. Ia memegang bahu Bima. Kemeja Bima basah oleh keringat. Keringat dingin membasahi dahinya, dan bibirnya membiru. Hartini mengguncang Bima untuk menyadarkannya. Bima membuka matanya samar-samar. Pupilnya melebar, tatapannya kosong. Wajahnya meringis kesakitan, bibirnya bergetar. Bima menatap Hartini, mencoba mengatakan sesuatu, tetapi tidak ada suara yang keluar dari tenggorokannya. Dengan tangan gemetar, Hartini menangkup wajah Bima dan perlahan membentuk bibirnya. Bolehkah nenek melihat telingamu? Bima, di tengah rasa sakitnya, mengangguk. Tatapannya menunjukkan kepercayaan pada Hartini. Dengan mata berkaca-kaca, ia mengangguk sekali lagi. Tunggu sebentar. Nenek segera kembali. Hartini bangkit dan berlari ke dapur. Jantungnya berdebar kencang. Ia mengambil kotak P3K dari atas lemari. Tangannya gemetar hebat hingga hampir menjatuhkan kotak itu. Ia menarik napas dalam-dalam. Tenang, Hartini. Kau pernah melakukannya 30 tahun yang lalu. Ia membuka kotak P3K dan mengeluarkan pinset. Ia membuka botol alkohol dan merendam pinset di dalamnya. Ia juga mengambil senter dan beberapa lembar kasa steril. Ia berlari kembali ke koridor. Bima masih tergeletak di lantai, mengerang sambil memegangi telinganya, seluruh tubuhnya kejang. Hartini berlutut di samping Bima.
Ia menyalakan senter. Cahaya kecil itu menerangi koridor yang gelap. Hartini berkata dengan gerak bibir, "Jangan bergerak. Tahan sebentar, ya?" Bima mengangguk dan memejamkan matanya erat-erat. Ia mengepalkan kedua tangannya. Kukunya menancap di telapak tangannya. Dengan tangan gemetar, Hartini mengangkat senter dan menyorot ke telinga Bima. Dengan satu tangan, ia menahan kepala Bima, dan dengan tangan lainnya, ia dengan hati-hati membuka daun telinga Bima. Cahaya senter menerangi liang telinga. Terlihat, di sana, ada sesuatu. Jauh di dalam, menempel di dinding liang telinga, terlihat sebuah bentuk hitam. Tangan Hartini semakin gemetar. Tetapi ia tidak bisa berhenti. Ia mengambil pinset yang sudah disterilkan. Ia memusatkan seluruh perhatiannya. Ia memasukkan pinset itu perlahan, sangat perlahan, ke dalam telinga Bima. Ia mempertajam perasaannya di ujung jari. Sedikit saja kesalahan bisa merusak gendang telinganya. Bima tersentak. Ia menahan sakit dengan mengatupkan giginya. Sedikit lagi. Sedikit lagi. Bisik Hartini pada dirinya sendiri. Ujung pinset menyentuh sesuatu. Terasa lembut dan lembab. Mata Hartini membelalak. Ia dengan hati-hati membuka pinset dan menjepit benda itu. Sesuatu tersangkut. Hartini menahan napas. Dengan sangat perlahan dan hati-hati, ia mulai menariknya keluar. Tangannya gemetar, tetapi ia menahannya. Bima mengepalkan tangannya lebih erat karena sakit. Ia mengatupkan giginya. Erangan tertahan keluar dari tenggorokannya. Air mata mengalir deras. Pinset itu perlahan ditarik keluar. 1 senti, 2 senti. Hartini memusatkan seluruh perhatiannya. Sedikit demi sedikit dan keluar. Sesuatu jatuh ke telapak tangan Hartini. Bentuknya hitam, lembab, dan panjang. Ada beberapa kaki menempel di tubuhnya. Itu adalah makhluk hidup. Napas Hartini tercekat. Apa ini? Seketika, ingatan 30 tahun yang lalu menyerbunya seperti banjir. 30 tahun yang lalu, di sebuah kamar kontrakan sempit. Di bawah cahaya lampu neon, Andi yang berusia 7 tahun terbaring di tempat tidur, berselimut kain usang. "Ibu, telingaku sakit," rengek Andi sambil memegangi telinganya. Saat itu tengah malam. Hartini duduk di samping Andi yang tertidur dan menyorotkan senter ke telinganya. Cahaya senter kecil itu menerangi telinga putranya. Saat itulah, ia melihat serangga hitam di dalam telinga. Serangga kecil, dengan kaki-kaki hitam yang panjang. Hartini terkejut dan dengan hati-hati mengeluarkan serangga itu dengan pinset. Tangannya gemetar. Beberapa hari kemudian, Andi berlari menghampirinya sambil tertawa ceria. "Ibu, aku bisa dengar. Aku bisa dengar suara ibu." Hartini tersadar dari lamunannya dan menatap makhluk di telapak tangannya. Sama persis dengan serangga 30 tahun yang lalu. "Benar. Anakku juga dulu, ada serangga." Suara Hartini bergetar. 30 tahun yang lalu, Andi juga persis seperti ini. Bima melihat telapak tangan Hartini. Matanya membelalak saat melihat makhluk hitam itu. Ia terkejut hingga mulutnya ternganga. Lalu, ia memejamkan mata dan pingsan. "Bima." Hartini, dengan tangan gemetar, mengeluarkan tisu dari sakunya. Ia dengan hati-hati membungkus serangga itu dengan tisu. "Ini bukti. Aku harus menunjukkannya pada dokter." Hartini dengan hati-hati memasukkan bungkusan tisu itu ke dalam sakunya. Ia menatap Bima lagi dan mengelus wajahnya. "Sekarang kamu akan baik-baik saja. Sadarlah." Air mata Hartini mengalir deras. Tepat pada saat itu, terdengar suara langkah kaki dari ujung koridor. Hartini menoleh. Seseorang mendekat dari kegelapan. Suara langkah kaki itu semakin dekat. Sebuah bayangan mendekat dari ujung koridor. Jantung Hartini kembali berdebar kencang, tetapi sudah terlambat. Suara langkah kaki dari ujung koridor semakin mendekat. "Apa yang sedang Anda lakukan?" Sebuah suara tajam menggema di koridor. Itu Reza. Mengenakan setelan hitam, ia berdiri di ujung koridor. Wajahnya pucat dan tegang. Jantung Hartini serasa berhenti berdetak. Bungkusan tisu di tangannya gemetar. Berlutut di samping Bima yang tergeletak,
Hartini perlahan mengangkat kepalanya menatap Reza. Reza berjalan cepat menghampirinya. Wajahnya dipenuhi amarah dan kebingungan. "Pak Reza, ini tidak seperti yang Bapak pikirkan." Hartini mencoba berdiri. Ia menekan lututnya ke lantai sebagai tumpuan. Namun, kakinya gemetar hebat hingga ia tidak bisa berdiri dengan benar. Reza menahannya dengan tangannya. "Jangan bergerak." Reza mengeluarkan ponsel dari sakunya. Jari-jarinya dengan cepat menekan layar. Dengan suara panik, ia menelepon 119. Setelah menutup telepon, ia segera menekan nomor lain. Kali ini, kantor polisi. "Halo, polisi? Juru masak di rumah saya telah mencelakai keponakan saya." "Pak, ini salah paham," teriak Hartini. Suaranya bergetar. "Salah paham? Dia pingsan di depan mata kita." Reza menunjuk Bima yang terbaring di lantai. Bima masih belum sadar. Wajahnya pucat, bibirnya membiru. Hartini mencoba mengguncang Bima untuk membangunkannya. Ia memegang bahu Bima dan menggoyangkannya pelan. "Bima, sadarlah." Tapi Bima tidak membuka matanya. Kepalanya terkulai ke samping. Reza bersandar di dinding, menyeringai sambil mengamati pemandangan itu. Dengan tangan bersedekap, ia menatap Hartini dengan tatapan dingin. 5 menit kemudian, suara sirene terdengar. Sebuah ambulans berhenti di halaman depan rumah, lampu merahnya menyinari dinding rumah secara bergantian. Pintu depan terbuka, dan 3 petugas medis berlari masuk membawa tandu. "Lewat sini." "Cepat," teriak Reza sambil menunjuk koridor. Petugas medis berlari ke arah Bima. Salah satu dari mereka berlutut dan memeriksa denyut nadi Bima. Jari-jarinya menekan pergelangan tangan Bima sambil melihat jam. Petugas lainnya membuka kelopak mata Bima untuk memeriksa pupilnya. Pasien tidak sadar. Nadi normal, pernapasan normal. "Segera bawa ke rumah sakit." Petugas medis dengan hati-hati memindahkan Bima ke atas tandu. Mereka meletakkan bantal di bawah kepala Bima dan mengikat tali pengaman. Hartini menghampiri petugas medis. Dengan tangan gemetar, ia mengeluarkan bungkusan tisu dari sakunya. "Ini, benda ini keluar dari telinga anak ini." Hartini menyodorkan bungkusan itu. Petugas medis meliriknya sejenak, alisnya terangkat. "Apa ini, Bu?" "Serangga." "Serangga yang ada di telinganya. Tolong, tunjukkan pada dokter." Suara Hartini terdengar putus asa. Matanya penuh air mata. Tepat pada saat itu, Reza mencengkeram lengan Hartini. Cengkeramannya sangat kuat. "Anda tidak akan pergi kemana-mana. Lepaskan. Saya harus menyelamatkan anak ini." Hartini mencoba melepaskan lengannya. Tetapi cengkeraman Reza lebih kuat. Bekas jari-jarinya memerah di pergelangan tangan Hartini. Petugas medis mengangkat tandu dan membawanya menuju pintu depan. "Orang ini adalah penjahat," teriak Reza kepada petugas medis. Hartini, dengan sekuat tenaga, melepaskan cengkeraman Reza. Ia mengibaskan lengannya dengan keras hingga terlepas. Lalu, ia berlari mengejar ambulans. Sandalnya terlepas, tetapi ia tidak berhenti. Dengan kaki telanjang, ia berlari di atas lantai yang dingin. "Saya harus menyelamatkan anak ini." Hartini berdiri di depan pintu ambulans. Petugas medis sedang memasukkan Bima ke dalam. Terdengar Reza berteriak sambil berlari menyusul dari pintu depan. Tetapi Hartini lebih dulu menaiki tangga ambulans. Napasnya terengah-engah. Jantungnya berdebar seperti mau pecah. Seorang petugas medis menatap Hartini dan berkata, "Nek, ayo naik, cepat." Reza berlari mencoba meraih pintu ambulans, tetapi petugas medis sudah menutupnya. Ceklek, pintu terkunci. Wajah Reza terlihat dari balik jendela. Wajah yang dipenuhi amarah. Berangkat, ambulans mulai bergerak dengan sirene meraung. Lampu merahnya membelah kegelapan malam. Di dalam, petugas medis memasangkan masker oksigen pada Bima dan melilitkan alat pengukur tekanan darah di lengannya. Mesin berbunyi bip-bip menampilkan angka-angka. Hartini duduk di samping Bima, menggenggam erat tangannya. Tangan Bima terasa dingin. Hartini menghangatkannya dengan tangannya. "Bima, kamu akan baik-baik saja. Sekarang kamu bisa mendengar." Suara Hartini bergetar.
Air mata mengalir di pipinya. Petugas medis menatap Hartini dan bertanya, "Nek, apa benar ini keluar dari telinga pasien?" Hartini menyeka air matanya dan mengangguk. "Iya. 30 tahun yang lalu, anak saya juga." Kalimat Hartini terputus. Ia tidak bisa melanjutkan dan hanya menggenggam tangan Bima lebih erat. Ambulans tiba di depan pintu UGD rumah sakit. Pintu terbuka lebar. Tim medis berjas putih sudah menunggu di luar. Pasien datang. Petugas medis dengan cepat menurunkan Bima. Begitu tandu beroda menyentuh lantai, tim medis langsung menyambutnya. Mereka segera mendorong Bima masuk ke ruang gawat darurat. Hartini menghampiri seorang perawat. Ia menyodorkan bungkusan tisu di tangannya. "Tolong, berikan ini pada dokter. Benda ini ada di telinga anak itu." Perawat itu menerimanya. "Baik, Bu." Perawat itu dengan hati-hati membawa bungkusan tisu dan masuk ke ruang gawat darurat. Pintu otomatis tertutup dengan pelan. Hartini berdiri terpaku. Jantungnya berdebar kencang. Kakinya lemas hingga ia harus bersandar di dinding. Tepat pada saat itu, terdengar suara sirene lain dari luar. Mobil polisi. Lampu birunya memantul di kaca UGD. 2 orang polisi masuk. Mereka mengenakan seragam hitam dan topi. Terdengar suara berisik dari radio di pinggang mereka. "Apa benar Anda Ibu Hartini?" tanya seorang polisi. Hartini perlahan menoleh menatap polisi itu. "Iya, saya. Anda kami tahan atas tuduhan penganiayaan. Mohon ikut kami." Polisi lainnya mengeluarkan borgol. Borgol perak itu berkilauan dingin di bawah lampu neon. "Tidak. Saya menyelamatkan anak itu," teriak Hartini. Suaranya menggema di UGD. Orang-orang di koridor menoleh. "Nek, mari kita bicarakan di kantor polisi." Polisi itu memborgol pergelangan tangan Hartini. Besi dingin itu menjepit pergelangan tangannya. Terdengar suara klik saat terkunci. Sambil digiring, Hartini menoleh ke arah pintu UGD. Di balik pintu putih itu, Bima terbaring. Air matanya kembali mengalir. "Bima, cepatlah sadar." Suara Hartini bergetar. Polisi membawanya keluar. Pintu otomatis terbuka. Udara malam yang dingin masuk. Lampu biru mobil polisi masih berkedip-kedip. Saat Hartini digiring, di dalam UGD, sebuah keajaiban yang tak terduga sedang dimulai. Seorang perawat menghampiri dokter. "Dok, orang yang datang bersama pasien bilang benda ini keluar dari telinga pasien." Di tangannya ada bungkusan tisu. Dokter mengenakan sarung tangan sekali pakai dan dengan hati-hati membuka bungkusan itu. Lapis demi lapis. Seekor serangga hitam yang lembab muncul. "Apa ini?" Wajah dokter itu memucat. Selama lebih dari 20 tahun bekerja di UGD, ia belum pernah melihat yang seperti ini. Perawat di belakangnya mundur sambil menutup mulut. "Segera siapkan pemeriksaan endoskopi telinga." 30 menit kemudian, Bima terbaring di ranjang pemeriksaan. Dokter memasukkan endoskop jauh ke dalam telinganya sambil menatap monitor. Dinding liang telinga terlihat membesar di layar. Ada bekas kemerahan dan bengkak, serta lubang kecil. Gendang telinganya utuh. Dokter itu menghela napas lega. 1 jam kemudian, di kamar perawatan, Bima membuka matanya. Lampu neon di langit-langit terasa menyilaukan. Dengan kesadaran yang masih kabur, Bima perlahan mengerjapkan matanya. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Barusan. Apa itu? Mata Bima membelalak. Ia perlahan menoleh ke samping. Di samping tempat tidur, monitor detak jantung menggambar grafik hijau sambil mengeluarkan suara teratur. Tit, tit, tit. Di koridor, terdengar suara langkah kaki seseorang. Langkah kaki perawat. Suara sol karet yang bergesekan dengan lantai. Suara yang selama 6 tahun tidak pernah ia dengar. Bahkan detak jantungnya sendiri terdengar bergemuruh di telinganya. Bibir Bima terbuka, ia menyentuh telinganya. Ia tidak percaya, bahunya mulai bergetar, bantalnya basah oleh air mata. "Aku bisa dengar, sungguh." Pintu terbuka. Pasien sudah sadar, itu suara perawat, suara yang hangat dan lembut. Bima menatap perawat itu dan tersenyum. Ia menangis sambil tersenyum. Perawat itu segera mendekat dan memegang tangannya. "Apa ada yang sakit?" Bima menggeleng.
Tidak. Saya tidak sakit. Saya tidak pernah sebahagia ini. Ia membuka laci di samping tempat tidur, ada kertas dan pulpen. Ia mengambil pulpen itu dan menulis dengan goresan yang sedikit acak. Nomor telepon kakek. Ia menulis angka-angka itu dengan jelas dan memberikannya kepada perawat. Akan saya teleponkan. Bima menulis lagi di kertas. Nomor telepon kepala pelayan. Tolong hubungi dia untuk membawakan laptop saya. 1 jam kemudian, kepala pelayan masuk ke kamar Bima, membawa tas laptop hitam. Tuan muda, ini laptopnya. Suara kepala pelayan terdengar. Bima memejamkan mata. Suara yang ia dengar untuk pertama kalinya dalam 6 tahun. Laptop dinyalakan. Ting! Suara buting yang pelan terdengar seperti guntur di telinganya. Ia membuka program pengolah kata. Layar putih, kursor hitam yang berkedip. Untuk kakek. Jari-jarinya mulai menari di atas keyboard. Ini Bima. Mungkin sulit dipercaya, tapi malam saat aku pingsan di koridor, nenek mengeluarkan sesuatu dari telingaku. Malam semakin larut. Hanya suara ketikan keyboard tak-tik-tak yang mengisi keheningan kamar rumah sakit. Dan, kek, setelah 6 tahun, aku bisa mendengar. Nenek Hartini telah menyelamatkanku. Pada saat yang sama, di kamar hotel di Eropa, ponsel Suryo berdering. Ada apa? Tuan muda Bima ada di rumah sakit. Wajah Suryo memucat. Ada apa? Cepat katakan. Sebaiknya Tuan segera pulang. Setelah menutup telepon, Suryo bergegas keluar hotel. Pesawat pribadinya sudah menunggu di bandara. Di dalam pesawat, Suryo hanya menatap keluar jendela. Awan berlalu. Ia mengepalkan tangannya. Kumohon, jangan terjadi apa-apa. 12 jam berlalu. Suryo bergegas masuk ke lobi rumah sakit. Napasnya terengah-engah. Dokter mengantarnya ke ruang konsultasi. Bagaimana keadaan cucu saya? Dok, silakan duduk dulu, Pak. Suryo duduk, tetapi tubuhnya condong ke depan. Pak Suryo, mungkin sulit dipercaya, tetapi ada serangga di dalam telinga cucu Bapak. Serangga? Dokter mengeluarkan wadah kaca transparan dari laci mejanya, sebuah botol silinder kecil. Di dalamnya, seekor arthropoda hitam terendam dalam alkohol bening. Napas Suryo tercekat. Ia menatap ke dalam botol itu. Bagaimana bisa ada serangga di sana? Suara Suryo bergetar. Dokter itu ragu sejenak lalu berkata, penyebabnya tidak pasti, tetapi seringkali serangga masuk ke telinga saat tidur. Wajah Suryo memucat. Serangga ini bersarang di bagian dalam liang telinga selama bertahun-tahun dalam kondisi dorman. Ini kasus yang sangat langka, tetapi ada beberapa laporan kasus serupa dalam literatur medis. Makhluk ini menekan area dekat gendang telinga dan menyumbat liang sebaljang telinga, menyebabkan yosetan garan kumartu, menyebabkan gangguan pendengaran. Setelah dikeluarkan, pendengaran cucu Bapak pulih. Suryo meletakkan botol itu di atas meja. Tangannya gemetar hingga botol itu membentur sudut meja. Terdengar suara tring. Suryo membuka pintu kamar Bima. Melihat kakeknya, Bima memutar laptop ke arahnya. Layarnya penuh dengan tulisan. Suryo perlahan mendekat dan mulai membaca. Air mata membuat tulisan itu kabur. Nenek Hartini telah menyelamatkanku. Itu adalah kalimat terakhir. Bima, apa kau benar-benar bisa mendengar? Bima menatap lurus ke arah kakeknya. Perlahan, ia membentuk bibirnya. Bisa, kek. Suryo memeluk erat cucunya. Keduanya menangis terseduh-seduh. Penderitaan bertahun-tahun seolah luruh bersama air mata. 1 jam kemudian, Suryo tiba di kantor polisi. Segera lepaskan Ibu Hartini. Beliau yang telah menyelamatkan cucu saya. Tak lama kemudian, Hartini keluar. Rambutnya acak-acakan, matanya bengkak. Suryo membungkuk dalam-dalam di hadapan Hartini. Terima kasih banyak, Bu. Hartini buru-buru menahan Suryo. Bima, bagaimana keadaannya? Suryo mengangkat kepala. Matanya penuh air mata. Dia bisa mendengar. Dia bilang, suaranya sudah kembali. Bibir Hartini bergetar. Ia menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Syukurlah. Terima kasih, Tuhan. Suryo dan Hartini bersama-sama menuju rumah sakit.
Sedan hitam itu melaju di tengah malam. Cahaya kota berlalu di luar jendela. Di depan pintu kamar, Hartini berhenti. Gagang pintu terasa dingin. Ia mengulurkan tangan, lalu menariknya kembali. Mengulurkannya lagi, lalu menariknya lagi. "Silakan masuk, Bu," kata Suryo pelan dari belakang. Hartini menarik napas dalam-dalam. Ia perlahan mendorong pintu. Bima sedang duduk di tempat tidur. Mengenakan baju pasien putih. Sinar matahari pagi menerpa sisinya. Bima menoleh. Ia melihat Hartini. Sudut bibirnya terangkat. Jejak air mata terbentuk di pipinya. Ia menangis sambil tersenyum. Lutut Hartini lemas. Ia luruh ke lantai. Bima turun dari tempat tidur. Kakinya yang telanjang menapak di lantai yang dingin. Ia berjalan terhuyung-huyung ke arah Hartini. Ia memeluk Hartini erat-erat. Bahu keduanya bergetar. Hartini menepuk-nepuk punggung Bima. Dari belakang, Suryo mengeluarkan sapu tangan dan menyeka matanya. Ruangan itu dipenuhi tangis dan tawa. Setelah beberapa lama, Hartini dengan lembut melepaskan pelukan Bima. Ia menangkup wajah Bima dengan kedua tangannya, memeriksanya. Sambil menyeka air mata Bima, ia perlahan membentuk bibirnya. "Kamu tidak terluka?" Bima menggeleng. Ia mengambil buku catatan di meja samping tempat tidur dan mulai menulis dengan pulpen biru, "Nenek yang menyelamatkanku." Hartini menutupi wajahnya dengan ujung celemeknya sambil melihat tulisan itu, bahunya bergetar. Seminggu berlalu. Hari Bima keluar dari rumah sakit, sedan hitam berhenti di depan lobi. Bodi mobil berkilauan di bawah sinar matahari. Kepala pelayan membukakan pintu belakang. Bima masuk ke dalam mobil. Jok kulitnya terasa lembut. Pintu tertutup dengan suara klik. Bima tersenyum mendengar suara kecil itu. Mobil mulai berjalan. Suara mesin menderu pelan. Ban berputar di atas aspal, mengeluarkan suara seseh-seheh. Di luar, terdengar suara klakson Tintin. Bima menyandarkan dahinya ke jendela. Kaca terasa dingin. Mereka tiba di rumah. Pintu depan terbuka lebar. Para staf rumah tangga berbaris. Begitu Bima turun dari mobil, tepuk tangan membahana, Bima berhenti. Suara tepuk tangan memenuhi telinganya. Ujung hidungnya terasa perih. Keesokan paginya, Bima keluar ke taman. Rumput yang berembun berkilauan di bawah sinar matahari pagi. Sepatunya mengeluarkan suara kres-kres saat menginjak rumput. Dari suatu tempat, terdengar kicauan burung. Bima berhenti. Ia menengadah ke langit. Seekor burung gereja hinggap di dahan pohon. Ia bernyanyi dengan paruh kecilnya. Suara burung yang ia dengar untuk pertama kalinya dalam 6 tahun. Angin berembus. Dahan-dahan pohon bergoyang. Daun-daun saling bergesekan, menimbulkan suara gemerisik. Bima memejamkan mata. Angin menyapu pipinya. Ia berjalan lagi. Di bawah kakinya, terdengar suara. Daun-daun kering. Daun coklat yang rapuh saat terinjak sepatu. Bima berhenti dan menunduk. Lalu ia sengaja berjalan menginjak daun-daun itu. Kerasa krusuk. Ia menyukai suara itu. Sebuah bangku taman terlihat. Ia duduk di bangku kayu itu. Kayu yang hangat karena sinar matahari. Terdengar suara langkah kaki. Bima menoleh. Kakeknya berjalan perlahan menghampirinya. Mengenakan setelan abu-abu, memegang tongkat coklat. Ujung tongkatnya mengetuk tanah. Suryo duduk di samping cucunya. Bangku itu berderit. Keduanya menatap ke depan tanpa kata. Air mancur menyemburkan air. Tetesan air pecah di udara, berkilauan. Bima menarik napas dalam-dalam. Dadanya mengembang. Ia membuka mulutnya. Terasa getaran di tenggorokannya. Pita suaranya, yang tidak digunakan selama 7 tahun, bergetar. Suara itu keluar. Serak, parau. Tapi, itu jelas sebuah suara. Napas Suryo tercekat. Tangannya yang memegang tongkat mengeras. Pandangan Suryo kabur. Suara apa itu? Bukan lagi suara anak laki-laki berusia 13 tahun. Itu adalah suara pemuda 20 tahun yang telah melewati masa pubertas. Suara pria yang rendah, sedikit serak, tetapi jelas. Kek. Tongkat di tangan Suryo jatuh. Bergelinding di tanah dan berhenti.
Dengan lengan gemetar, ia memeluk cucunya. Bima. Bima. Suara Suryo juga bergetar. Bima membenamkan wajahnya di pelukan kakeknya. Tercium aroma parfum lembut dari setelan jas kakeknya. Aroma yang familiar. Kakek. Panggilnya lagi. Kali ini sedikit lebih jelas. Suryo menepuk-nepuk punggung cucunya. 7 tahun. Sudah 7 tahun. Di sudut taman, di balik rumpun mawar, Hartini berdiri. Mengamati mereka dari kejauhan. Sinar matahari menyinari kakek dan cucu itu. Keduanya berpelukan, bahu mereka bergetar. Hartini menggigit bibirnya. Pandangannya kabur. Syukurlah. Sungguh syukurlah. Sekarang anak ini akan baik-baik saja. Hartini diam-diam berbalik. Ia berjalan perlahan di atas rumput. Ia tidak menoleh ke belakang. Di taman, hanya tersisa kicauan burung, desau angin, gemericik air mancur, dan isak tangis pelan. Bima mengangkat wajahnya dari pelukan kakeknya. Jejak air mata terlihat jelas di pipinya. Kakek, aku sayang kakek. Suaranya perlahan mulai stabil. Suryo mengelus kepala cucunya. Kakek juga sayang kamu, Bima. Sinar matahari pagi memeluk mereka. Keesokan paginya, Suryo duduk sendirian di ruang kerjanya. Di atas meja, ada laptop Bima. Layarnya menampilkan catatan yang ditulis Bima semalaman di rumah sakit. Suryo perlahan membacanya. Selama 2 tahun dirawat oleh Dr. Hendra, tidak ada kemajuan. Tangan Suryo berhenti. Alisnya berkerut. Dia tidak pernah menemukan benda asing itu, gumamnya. Sesuatu terasa janggal. Keesokan harinya, Suryo memanggil Reza ke rumah. Pintu ruang kerja terbuka. Reza masuk. Om memanggil saya? Suryo, yang sedang menatap keluar jendela, perlahan berbalik. Duduk. Suaranya dingin. Reza duduk di sofa kulit. Kakak iparmu, Dr. Hendra itu. Wajah Reza menegang. Iya Om. Dia memeriksa Bima selama 2 tahun. Betul, Om. Suryo mendekati mejanya. Selama itu, kita menghabiskan miliaran untuk biaya pemeriksaan dan pengobatan, tapi dia tidak bisa menemukan satu benda asing pun. Apa itu masuk akal? Keringat mulai membasahi dahi Reza. Itu, karena letaknya sangat dalam. Serahkan semua rekam medisnya. Reza ragu-ragu, ada yang kau sembunyikan. Tatapan Suryo menusuk. Reza menghindari tatapannya. Keesokan harinya, Suryo menelepon polisi. Ada kemungkinan manipulasi rekam medis, tolong selidiki. 3 hari kemudian, polisi menggerebek rumah sakit Dr. Hendra. Kami melaksanakan surat perintah penggeledahan. 6 orang polisi masuk ke ruang praktik. Dr. Hendra, yang mengenakan jas putih, mundur. Ada apa ini? Anda dicurigai memanipulasi rekam medis. Polisi mencabut CPU komputer, mengeluarkan hard disk, dan menyitanya sebagai barang bukti. Reza juga dipanggil untuk diperiksa. Seminggu kemudian, di ruang interogasi, seorang ahli forensik digital menunjuk ke layar. Kami menemukan data MRI dari 2 tahun yang lalu. Suryo menatap layar, terlihat gambar penampang otak Bima. Di gambar yang diperbesar pada bagian telinga, terlihat sebuah titik hitam yang jelas. Ini benda asingnya? Betul. Terlihat jelas. Tetapi di rekam medis yang diserahkan, datanya sudah dimanipulasi menjadi tidak ada kelainan. Tangan Suryo terkepal. Urat-urat di punggung tangannya menonjol. Pemeriksaan rekening bank juga sudah keluar. Ada transfer dana lebih dari 10 miliar rupiah dari rekening Reza Gunawan ke rekening Dr. Hendra. Polisi menyerahkan setumpuk dokumen. Ada juga rekaman percakapan. Polisi menekan tombol putar. Terdengar suara Reza dari speaker. Kalau Bima sembuh, kesempatanku habis. Disusul suara Dr. Hendra. Baik, Pak. Saya akan terus mengulur waktu. Suryo memejamkan mata. Rahangnya bergetar. 2 hari kemudian, Reza dan ibunya, Dewi, ditangkap. Reza diborgol. Paman, ini salah paham. Dengarkan saya. Suryo menatap dari jendela lantai 2. Buktinya sudah ada, kau bukan lagi keponakanku. Dewi juga diseret keluar. Kak, tolong.
Dia telah membuat cucuku menderita selama bertahun-tahun. Aku tidak akan memaafkannya. Dr. Hendra juga ditangkap di rumah sakitnya. Izin praktiknya dicabut seketika. Sebulan kemudian, rapat Dewan Direksi diadakan. Reza Gunawan dan Dewi Laksmi diberhentikan dari semua jabatan. Stempel dicap di atas surat keputusan. Hak pengelolaan Plaza Nusantara ditarik kembali. Semua kekuasaan mereka di grup dilucuti. 2 bulan berlalu. Bima duduk di ruang terapi wicara. A, I, U, E, O. A, I, U. Bima menirukan. Awalnya kaku, tetapi ia berlatih setiap hari. Setelah 2 bulan, Bima sudah bisa berbicara dengan lancar. Suatu sore, Bima mencari Hartini di ruang keluarga. "Nenek." Suaranya jelas. Hartini mengangkat kepala. Matanya berkaca-kaca. "Berkat nenek, saya bisa mendengar lagi. Nenek telah mengembalikan hidup saya. Terima kasih banyak." Hartini memeluk Bima erat. Beberapa hari kemudian, Suryo memanggil Hartini ke ruang kerjanya. "Ibu Hartini, tinggallah di sini selamanya. Saya akan naikkan gaji ibu. Bima juga membutuhkan ibu." Hartini ragu sejenak. "Terima kasih, Pak. Tapi saya ingin kembali ke tempat kerja saya. Pekerjaan yang sudah saya tekuni selama 30 tahun. Suryo mengangguk. "Kalau begitu, saya akan bukakan warung soto yang baru untuk ibu. Tolong, terimalah ini sebagai tanda terima kasih saya." Mata Hartini menghangat. 3 bulan berlalu. Hari Hartini pergi. Koper-kopernya sudah siap di depan pintu. Bima dan Hartini duduk untuk terakhir kalinya di bangku taman. "Sekarang, giliranmu untuk melangkah ke dunia luar, Bima. Nenek bukan hanya mengembalikan pendengaranku. Nenek juga memberiku keberanian untuk hidup." Hartini mengelus pipi Bima. "Hiduplah dengan baik, Bimaku." Bima memeluk Hartini erat-erat. Hartini masuk ke dalam mobil. Dari jendela belakang, terlihat Bima dan Suryo melambaikan tangan. Mobil perlahan bergerak. Bima terus melambaikan tangan hingga mobil itu menghilang di balik gerbang besi yang perlahan tertutup. Tapi ini bukanlah akhir, melainkan sebuah awal yang baru. Epilog. 3 bulan setelah Hartini meninggalkan rumah itu. Bunga flamboyan di bulan April telah gugur, musim hujan telah berlalu, dan kini bulan Juli. Di sebuah gang di kawasan Blok M Jakarta, sebuah bangunan 2 lantai, yang baru dibangun bermandikan sinar matahari musim panas. Di atas pintu, terpampang papan nama baru, Warung Soto, Nenek Hartini. Pagi hari pembukaan. Hartini mengikat tali celemek barunya. Awal yang baru. "Aku pasti bisa." Di dapur, kaldu soto mengepul, memenuhi warung dengan aroma sedap. Tepat tengah hari, lonceng pintu berbunyi. Suryo dan Bima masuk. "Nenek, selamat ya." Suara Bima yang jernih dan kuat menggema. Hartini berlari dari dapur dan memeluk Bima. "Bimaku, terima kasih banyak." Mereka duduk di meja dekat jendela. Hartini menyajikan soto panas yang mengepul. Wah, aromanya. Bima memejamkan mata. Sejak hari itu, 2 kali seminggu, Suryo dan Bima selalu datang. Hujan deras atau terik matahari, setiap hari Selasa dan Jumat, pintu itu selalu terbuka untuk mereka. 2 bulan kemudian. Bulan September. Di kampus Universitas Indonesia. Bima berjalan di bawah deretan pohon rindang menuju gedung utama. Hari pertamanya sebagai mahasiswa. Di dalam sedan hitam di parkiran, Suryo menatap punggung cucunya. "Ini awalmu, Bima." Matanya berkaca-kaca. Malam itu, di warung soto. Ketiganya duduk mengelilingi meja. "Tadi aku presentasi di kelas manajemen," kata Bima. "Lalu, apa kata dosenmu?" tanya Suryo. "Beliau memujiku. Anak pintar." Hartini menambahkan lauk ke piring Bima. Mereka tertawa dan bercerita. Sore hari, saat Hartini sedang mencuci piring, ponselnya berdering. Nama Andi muncul di layar. Tangannya gemetar. "Halo, Ibu." Itu suara putranya. Mata Hartini menghangat. "Ibu, aku akan pulang." "Benarkah? Maafkan aku, Bu. Aku sudah menyelesaikan pekerjaanku di Amerika. Aku akan kembali ke Indonesia."
Aku ingin berada di sisi ibu. Beberapa hari kemudian, di warung soto yang dipenuhi aroma kaldu yang gurih, Suryo, Bima, dan Hartini duduk di meja biasa mereka. Selamat makan. Suara Bima yang ceria memenuhi ruangan. Ia menyendok soto, lalu menatap Hartini. Nenek, semua ini terasa seperti keajaiban. Hartini tersenyum hangat. Bukan, Bima. Kamu memang ditakdirkan untuk bisa mendengar. Hanya saja, waktunya baru tiba sekarang. Ketiganya tertawa bersama. Sinar matahari sore masuk melalui jendela, menyinari mereka. Uap panas mengepul dari mangkuk soto. Hartini menatap keduanya bergantian. Tangan keriput Suryo, mata cerah Bima. Hatinya terasa hangat. Keajaiban yang terjadi bukanlah sebuah kebetulan, melainkan diciptakan oleh cinta. Jika cerita hari ini menyentuh hati Anda, jangan lupa untuk subscribe dan like. Tinggalkan juga kesan hangat Anda di kolom komentar. Semoga tahun ini menjadi tahun yang penuh kebahagiaan untuk Anda. Ini adalah Angin Suara.